Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A dan 5B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan keselamatan sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran ya, Pak Roman sampaikan terlebih dahulu hari Selasa sama Rabu. Selasa yang untuk kelas 5A, Rabu yang untuk kelas 5B. Itu Pak Roman akan melakukan penilaian harian teori TIK ya. Nanti Pak Roman buatkan di Google Formulir atau Google Form seperti biasa Mbak Mas. Yang dipelajari bab 3 dari halaman 53 sampai pertemuan hari ini. Hari ini sampai mana itu yang dipelajari. Begitu ya Mbak Mas ya. Ini, yuk lanjut. Kemarin Pak Roman sudah membahas tentang behind text ya. Pak Roman sudah membahas tentang behind text. Yaitu behind text adalah yang di belakang ya. Berarti kan behind. Pak Roman mengulangi lagi. Jadi yang di wrap text itu ada beberapa. Yang pertama kemarin apa, masih ingat nggak? Yang kemarin yang wrap text atau text wrapping kalau yang di 2007 ya. Itu yang pertama adalah inline with tag. Ingat-ingat inline with tag. Yang kedua adalah square dan tag atau square and tag. Yang ketiga adalah behind tag. Jadi kalau inline with text itu gambar dianggap sebagai teks. Jadi gambar itu masuk ke dalam teks gitu. Terus kemudian kalau yang square sama tag berarti artinya gambar itu menjadi kotak atau siku-siku. Jadi gambarnya itu posisinya siku Mbak Mas. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah behind text. Behind text berarti artinya di belakang. Berarti gambar berada di belakang teks. Kemarin sudah Pak Roman jelaskan untuk caranya. Ya. Terus sekarang Mbak Mas, ini kan ada suruh menulis rayuan Pulau Kelapa. Ya, kemarin Pak Roman sudah praktekkan dengan gambarnya tidak sama, tetapi dengan cara yang sama. Begitu Mbak Mas. Lanjut lagi. Ini kan hasil akhirnya ya Mbak Mas ya. Ingat yang perlu perhatikan adalah antara warna dan gambar itu harus kelihatan. Kalau gambarnya gelap berarti warnanya terang. Kalau gambarnya gelap berarti maaf, kalau tulisannya gelap berarti gambarnya harus terang. Bolak-baliknya seperti itu Mbak Mas. Kemarin Pak Ruan sudah jelaskan sampai sini. Yang terpenting adalah sabar, kata kuncinya untuk belajar. Lanjut, sekarang kita akan membuat praktek ini Mbak Mas. Tapi ini tidak usah dikumpulkan. Ya, ini praktek 3. Ini untuk membuat sebuah syair lagu yang sering kita tahu ya Mbak Mas ya, sering kita tahu. Tapi dengan aturan yang ada di sini Mbak Mas. Ini aturannya. Ya, ini aturan. Tapi aturan ini kita buatkan, ini kita tidak pakai. Ya, kita tidak pakai. Yang ini intensinya kita tidak pakai. Yang kita pakai adalah menggunakan text box. Terus kemudian formatnya kita atur dengan ini, Mbak Mas, aturannya. Itu ya. Ya. Pak Arman sudah membuat sebuah text box ya, sebuah text box isinya seperti ini, Mbak Mas. Pak Arman sudah membuat seperti ini. Terus kemudian kita pakai aturannya. Aturannya adalah formatnya, hurufnya adalah Times New Roman ya. Mbak Mas, ada pengecualian di text box itu kamu tidak usah ngeblok seperti ini ya Mas, tidak usah diblok seperti ini kemudian kamu merubahnya, tetapi kamu cukup mengklik di garisnya di dalam text box, terus kemudian kamu tinggal klik Times New Roman. Kenapa? Ini sudah otomatis semuanya ikut berubah karena dalam satu kesatuan Mbak Mas. Gitu. Kemudian jenisnya Times New Roman, ukuran judulnya adalah 14. Ini di blok berarti yang ukurannya adalah 14. Size-nya berada di 14, dikasih bold untuk menebalkan, ya. Terus kemudian ukuran yang syairnya ini adalah 12.
Ya, 12. Ukurannya 12. Kemudian untuk spasinya ya, spasinya paragrafnya adalah spasi paragrafnya ada paragraph and spacingnya single. Single itu berarti kita bisa masuk ke 1,0. 1,0 ya. Atau kalau kamu kepingin line and spacing paragraph ya, di situ ada single. Kalau kamu kepingin muncul di sini single ya. Single terus kemudian oke. Okay. Nah, ini aturannya Mbak Mas seperti ini. Nah, Pak itu menjoroknya Pak. Kalau Pak Roman mudahnya seperti ini Mbak Mas ya. Kalau kamu mudahnya tinggal ditarik aja. Ya, ditarik aja seperti ini. Ini sudah bisa. Atau kita menggunakan yang di kotak dialog paragraf ya, itu ada indent spacing-nya. Ada indent spacing-nya berapa itu? Paragraf 1 sebentar. Kita giniin aja, Mbak Mas. Judulnya di judul sini ya, di judul sini itu indent spacing-nya adalah judul indent spacing-nya 2,5. Yang mana indent spacing-nya? Berarti ya indent spacing-nya paragrafnya live ya. Kiri berarti naik 2,5. Nanti dia akan maju, Mbak Mas. Kita naik 2,5 cm ya, jangan inci. 25 dia akan maju. Oke, maju ya. Sudah ya, ini Pak Mam besarin. Kemudian yang paragraf 1 juga 2,5 indent spacing-nya, kotak line and spacing paragraf. Ini ya. Maju lagi. Kalau kita mau pakai aturan itu tadi Pak Roman sudah silang. Terus kemudian paragraf 2 itu panjang Pak Mas. Indent spacing-nya 4 itu. Ya, jadi karena 4 Pak Roman ketik langsung 4. 4. Terus kemudian paragraf ketiganya 2,5 sama. Indent spacing. Jadi indent spacing ini digunakan untuk menjorok Pak Mas, menjorok ke dalam. Ya, menjorokkan ke dalam. Nah, seperti ini. Ini lurus. Ini tinggal giniin aja Pak Mas. Dah. Selesai. Ini selesai Pak Mas. Ya. Ini sudah jadi. Sudah jadi tulisan sesuai dengan aturannya seperti ini Mbak Mas. Loh Pak, itu kok rapet banget Pak. Sebenarnya kalau kamu pengen rapet lagi tuh Mbak Mas, itu cuma diginiin aja Mas, remove. Nah, kalau kepengen rapet seperti itu sebenarnya gini. Walaupun di situ adalah spasinya single. Ya, karena itu ukurannya kecil. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau karena itu ada aturannya satu single ya, 1,0 tinggal line and spacing. Terus kemudian maaf, ini tetap single. Gitu. Jadi berubah. Gitu Pak Mas. Pak itu enggak bisa berubah Pak ini. Oh maaf. Ya, 1,0, 1,15, 1,5 setengah. Gitu Pak Mas. Jadi di single 1,0. Bisa juga seperti ini. Kalau udah rapat, kamu bisa klik remove after paragraph. Seperti itu Pak Mas. Oke. Udah ya. Lanjut lagi. Ini hanya cara-caranya aja Pak Mas. Karena setiap komputer settingannya berbeda. Kemudian kita memasukkan gambar Pak Mas. Memasukkan gambar di sini ada sebuah gambar sawah. Jadi Pak Roman harus download atau klik insert. Kalau yang tidak pakai 2016 bisa di-download dulu. Pak Roman pakai online picture, ya harus koneksi internet. Pak Roman pilih sawah. Ya. Pak Roman enter. Apakah muncul? Oh muncul, ya muncul. Kita cari gambar sawah. Ya, ini Pak Roman besarin. Cari gambar sawah sebenarnya yang bagus, yang bentuknya mendekati itu terasering-nya. Ini dicari ya Mbak Mas ya gambarnya. Oke, Pak Roman cari yang sini ya. Yang ini aja. Oke, insert. Nah, masukkan. Nah, biarkan. Jangan lupa yang bagian bawah ini kita hapus. Karena ini adalah copyright-nya ya Mbak Mas ya. Kita hapus saja. Oke. Atau garisnya kita klik delete. Kemudian kita kecilkan ya Mbak Mas. Kita kecilkan. Yang pertanyaan adalah yang kita masukkan yang mana? Gambarnya atau teksnya? Kalau teksnya berarti klik sini gambarnya, format, wrap text atau text wrapping di 2007. Kemudian pilih behind text. Nah, behind text kita taruh sini.
Kenapa tidak mau? Ingat, karena di text box ini ya, di text box ini masih menggunakan warna di shape fill-nya, Mbak Mas. Ya, di shape fill-nya itu berwarna. Berwarna apa? Berwarna putih. Berarti di shape fill-nya dikasih no fill. Di sini di no fill. Ya, di sini dikasih no fill. Kalau kepengen garisnya hilang, ya kepengen garisnya hilang berarti adalah outline-nya. Outline-nya pilih no fill. Masih ingat kan? Nah, jadi untuk menghilangkan garis. Ingat, kalau di belakangnya gelap berarti kita harus kasih warna terang. Jadi kita ganti font color-nya mau pakai yellow atau putih. Seperti ini, Pak Mas. Ya. Jadilah tanah airku pakainya ini bisa dipindah-pindahkan. Jadi kamu kalau pakai text box itu bisa memindahkannya tanpa menggeser gambarnya, Mbak Mas. Jadi gini, seperti ini. Ini seperti caption gitu ya. Udah, lanjut sekarang halaman 68. Yang mana ini tadi? 68. Di halaman 68 adalah in front of tag. In front of tag berarti in front. Front itu artinya depan. Berarti artinya di depan teks. Artinya kalau ini di depan teks ya, menempatkan gambar di depan objek lain, berarti ada kemungkinan satu yang tertutup, Mbak Mas. Ada kemungkinan yang tertutup. Apa itu yang tertutup? Bisa juga teks, bisa juga objek. Objek itu bisa juga gambar, bisa juga shapes. Itu, Mbak Mas. Perhatikan contoh di sini. Kebersihan pangkat kesehatan. Tulisan seperti ini. Di dalam teks box terdapat sebuah teks ajakan agar teman-teman hidup lebih bersih dan sehat. Box diberi warna supaya menarik. Nah, box tersebut akan lebih menarik jika diberi gambar. Pada keadaan seperti ini, digunakan perintah wrap tag in front of tag. Ya. Bagaimana cara menggunakannya? Sama sih, Mbak Mas ya. Cara menggunakannya ini suruh membuat text box, terus kemudian untuk memilih. Ya. Ini disuruh ada aturannya lagi, Mbak Mas. Ada sebuah aturan untuk membuatnya di halaman 69. Jadi kita akan buat seperti ini. Ya, bumi kita. Oke, kita lakukan. Taruh sini ya, Mbak Mas. Kalau di sini tuh, Mbak Mas, caranya pindah, kamu pindah, taruh sini, terus kemudian kamu enter. Kalau tidak mau tuh, Mbak Mas, kalau tidak mau, kamu klik 2 kali dengan cepat. Klik. Nah, seperti ini. Nanti dia akan pindah. Caranya gitu, Mbak Mas. Nah, di sini kursornya akan pindah. Kemudian kita pilih klik insert. Ini Pak Roman atur dulu klik insert text box. Terus kemudian pilih text box, ya. Text box Pak Roman tarik. Kemudian ini disuruh font stylenya Rockwell. Nih ya. Bentar, kok sulit sekali. Rockwell tuh. Kalau ini tuh Mbak Mas, kalau sudah ketemu Rockwell, diklik Rockwell-nya. Rockwell-nya diklik. Nah, jadinya seperti ini. Terus kemudian ini ukurannya tidak disuruh ya. Berarti kita disuruh kita gini aja. Langsung kita klik pakai caps lock. Selamatkan. Loh, kok beda? Sebentar. Ini disuruh tulisan, kemudian terus selamatkan bumi kita. Oh, gitu. Selamatkan bumi kita. Itu panjang panjang pendeknya ini ya Pak Mas ya. Belum diketahui ya lebarnya. Tulisannya tuh gini Mbak Mas. Bukunya agak membingungkan. Ya, selamatkan bumi kita. Nah, di sini maksudnya gini. Selamatkan bumi kita. Terus kemudian ada aturannya indentation-nya berapa itu? 1,0. Berarti semuanya indentation-nya 1,0. Line and spacing paragraph indentation-nya 1 cm ya. Pak Arman oke. Nah, seperti ini. Terus kemudian disuruh spacing-nya ini ukurannya 24 semua, Mbak Mas. Dibesarkan. Ukurannya 24. Spacing-nya kita bisa pakai 1,5 aja yang biar kelihatan ya. 1,5 biar kelihatan. Oke, lanjut lagi. Kemudian dikasih
untuk menebalkan garis ya, menebalkan garis. Ini kan disuruh kasih warna biru nih yang belakangnya. Menebalkan warna garis berarti tetap di format, terus kemudian di shape outline, terus kemudian di weight ya, weight, terus kemudian disuruh berapa ini ketebalannya, 4,5 Mbak Mas, besar, tebal sekali ya. Kemudian shape fill-nya ada di warna yellow-nya atau oranye aja wis. Ini aja yang ini. Oke. Samun kalau sudah ini cuma disuruh ini aja. Terus kemudian di baliknya kita disuruh memasukkan gambar ya, gambarnya hutan. Gambarnya hutan ini berarti berasal dari picture, berarti berasal dari itu sendiri. Oke. Ya, siap. Pokoknya Pak Roman download dulu gambarnya, gambar hutan ya, biar sama caranya. Gambar hutan. Gambar hutan, oke. Pak Roman download seperti ini. Ya, sini ya, ini aja ya, ini aja yang kelihatan. Ini kemarin klik kanan, buka gambar, ya. Klik kanan, save gambar, simpan gambar sebagai Pak Roman taruh di picture. Picture hutan. Pak Roman kasih nama hutan, save. Pastikan JPG ya. Save. Sebentar, Pak Roman ambil, klik insert, picture, this device, terus picture, cari hutan. Ini masih urut ya Pak Mas ya. Nah, ini hutan, ketemu hutan, insert. Nah, ini hutan. Ini Pak Mas, ini posisinya kita adalah masih inline with text. Nah, kalau kita posisikan di belakang ini ada behind text, berarti kita posisikan di depan. Di depan berarti adalah menempel. Ibaratnya kayak seperti kolase Pak Mas. Kita tempel gambarnya itu di depan kertas. Gitu. Berarti pakainya format wrap tag-nya adalah kita pakai in front of tag. Ya, diklik in front of tag-nya. In front of tag-nya diklik, kita taruh di sini. Nah, jadinya kita posisinya di depan untuk menempatkan posisinya seperti ini, Mbak Mas. Gitu. Jadi di depan. Ini pun bisa juga kita rubah, Mbak Mas. Kalau kita rubah ya, Mbak Mas. Format wrap tag-nya ini kita behind text ya. Kita behind text. Jadi di belakang. Di belakang apa? Di belakang wrap tag. Ya. Jadi terus kemudian kalau kita pakai square ya jadinya mengkotak ya. Mengkotaknya sesuai dengan teksnya. Jadi kita pakainya in front of text. Kenapa? Ini untuk lebih mudah untuk dipindah-pindah. Begitu Mbak Mas. Ini bedanya. Jadi yang lebih bedanya ini adalah behind text, yang ini adalah in front of text. Lanjut lagi. Masih ada lagi satu ya Mbak Mas ya. Top and bottom. Top and bottom. Sebentar, yang mana ini? Masih ada lagi. Top and bottom di halaman 71. Top and bottom ini adalah penempatan, Pak Mas. Masih bisa dikreasi penempatan gambar dan teks lain yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kamu dapat meletakkan teksnya di atas dan di bawah gambar. Jadi ini ada perbedaan antara yang sama di inline with text, Pak Mas. Top and bottom, top atas, bottom bawah. Penempatan ini mirip dengan inline with text, mirip. Nah, ya kan? Akan tetapi pada top and bottom gambar tidak dianggap sebagai paragraf, bagian paragraf. Cara ini digunakan untuk gambar dengan ukuran yang cukup besar. Jadi seperti yang ada di tengah-tengah, seperti yang ada di majalah gitu loh Mas. Di tengah-tengah itu pakainya top and bottom. Ikuti langkah-langkah berikut agar lebih mengerti cara penggunanya. Ini kita buka sebuah file cerita yang pernah kita buat pada praktek 2.1. Sebentar, Pak Roman coba buka dulu filenya penyatuan gambar. Oh, ini videonya Mbak Mas ya. Teksnya tidak ada. Jadi setelah muncul, kemudian masukkan insert, kemudian icon picture. Ya, insert picture ini yang berlaku untuk insert icon picture. Jadi buku ini masih membingungkan Pak Mas. Insert picture, kemudian harus ada keterangan this device atau online picture. Jadi kalau online this device berarti dari file, kalau online picture berarti dari internet. Gitu ya Pak Mas ya. Ini kurang lengkap. Kemudian insert untuk memasukkan
top and bottom. Nah, ini Pak Roman jelasin. Nah, di sini Mbak Mas, top and bottom ya, untuk memasukkan sebuah gambar top and bottom. Ini berarti antara teks ini kan teks atas ya, teks atas yang bawahnya itu ada teks bawah. Jadi gini, ini ada teks ya, teks, teks, ini juga teks, ini ada paragraf. Nah, paragrafnya ini lepas, tapi ini jadi satu Mbak Mas. Antara ini sama ini itu berkelanjutan. Ini sama ini itu masih berlanjut ya, masih berlanjut. Tapi yang di sini sama sini itu pisah. Begitu Mbak Mas. Jadi atasnya mana? Atasnya ini dianggap sebagai atas. Ini dianggap sebagai atas, ini dianggap sebagai bawah. Ini bedanya hasilnya. Jadi memang mirip seperti inline with tag, mirip. Tapi ini adalah top and bottom. Begitu Mbak Mas. Dan yang terakhir adalah throw. Throw, pilihan throw mirip dengan square. Nah, jadi kalau inline with tag mirip dengan top and bottom, kalau throw ya, throw mirip dengan square. Bedanya kalau throw teksnya itu mengelilingi gambar dalam bentuk kotak. Adapun pilihan square text ini beri, pada bagian kosong pada gambar. Perhatikan contoh di bawah ini. Coba Mbak Mas dilihat. Ini ya, kalau bedanya, kalau yang ini kan punyanya square. Ini kan pilihan square. Kalau square itu membentuk kotak seperti ini, Mbak Mas. Ini loh. Nah, bentuk kotak seperti ini dan bagian sisanya ini masih ada. Bagian pinggir-pinggirnya ini masih ada. Ini kalau square. Tapi kalau stroke ya Mbak Mas ya. Kalau stroke itu mengikuti Mbak Mas ya. Kalau stroke itu dia menyesuaikan bentuk gambarnya. Kalau gambarnya ada menjorok ke dalamnya, ya dia dijorokkan, disesuaikan. Ini bisa terlihat jika kita menggunakan adalah formatnya PNG, Mbak Mas. Ya, stroke. Jadi kalau bedanya dalam panel teks tampak mengelilingi gambar dalam bentuk kotak. Berarti dikelilingi. Kalau square akan mengisi bagian yang kosong pada gambar. Gitu Mbak Mas. Ini stroke hampir mirip sekali. Begitu ya Mbak Mas ya. Caranya sama sih Mbak Mas untuk mengaktifkan ya, untuk mengaktifkannya di sini ya Mbak Mas ya, pilihannya adalah di wrap tag-nya adalah stroke. Stroke sama yang tie di sini Mbak Mas. Ini tergantung menyesuaikan gambarnya. Kalau gambarnya kotak tetap bentuknya tetap kotak. Ya, kalau bentuknya seperti apa namanya? Seperti karakter itu akan kelihatan sekali bentuknya. Begitu ya Mbak Mas ya. Demikian ya Mbak Mas ya untuk pertemuan hari ini, berarti kita ulangannya sampai halaman 73. Sampai halaman 73 materinya juga ada wrap tag. Jadi yang dipelajari itu Mbak Mas. Demikian yang dapat Pak Rohman sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar, mematuhi protokol kesehatan, ingat 3M, mencuci tangan pakai sabun, memakai masker, menghindari kerumunan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas ya Mbak Mas ya. Tetap jaga kesehatan, kurang dan lebihnya Pak Roman akhiri dan mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.